Bab 962. Antara Ratu Wira tentu sudah mengetahui perselisihan antara Jihan dengan keluarga Juwanto. Saat ini, Wulan, yang duduk di samping Wira bertanya dengan penasaran. Suamiku, belakangan ini masalah keluar Juwanto menghebohkan semua orang. Apa yang dikatakan Kumar benar? Ratu mengumumkan bahwa Selir Agung dan Pangeran pertama hilang, lalu mengutus para pengawal untuk mencari. Sementara itu, keluarga Juwanto mengatakan Ratu ingin melenyapkan semua bahaya untuk calon putra mahkota. Kedua pernyataan ini benar-benar saling bertabrakan. Pertarungan antara Ratu Jihan dengan keluarga Juwanto telah dimulai. Wira menghela napas mendengarnya. Dia merasa agak khawatir terhadap masalah ini. Begitu terjadi kekacauan, kerajaan Nuala pasti sulit untuk damai. Menurut kalian, siapa yang berbicara jujur dan siapa yang berbohong? Tanya Wira sembari menatap Wulan dan kedua wanita lainnya. Wulan menjawab, aku rasa Ratu bicara jujur dan keluarga Juwanto berbohong. Dewina dan Dian mengangguk untuk menyetujui jawaban ini. Keluarga Juwanto nggak mungkin membiarkan Selir Agung Alina dan Pangeran Yahya dalam bahaya. Jadi, kemungkinan besar mereka yang menyusun semua ini sebagai persiapan di kemudian hari, ujar Dewina. Benar, Ratu juga nggak punya pilihan lain dan hanya bisa mengutus pasukan untuk mencari, timpal Dian. Wira tersenyum mendengar jawaban ini. Kemudian, dia mengangguk sambil berucap. Kalian benar, masalah ini sudah pasti didalangi oleh keluarga Juwanto. Selir Agung Alina dan Pangeran Yahya bukan orang sembarangan, nggak semudah itu kalau Ratu ingin melenyapkan mereka. Kini, pasukan kerajaan dikuasai oleh Panglima Yuda. Raja Bakir memang kurang bijaksana, tapi dia sangat pintar dalam menilai orang. Dia tahu Panglima Yuda bisa melindungi semua keturunannya dengan baik. Jadi, meskipun Ratu ingin, dia nggak mungkin punya kemampuan untuk menyingkirkan kedua orang ini. Apalagi Raja baru wafat, Selir Agung dan Pangeran sudah pasti menjadi makin waspada, mereka pasti berusaha untuk nggak menyinggung Ratu. Itu sebabnya, Ratu nggak mungkin mengurung Selir Agung ataupun Pangeran. Lagi pula, semua orang di istana tahu kehebatan kedua orang ini. Setidaknya, nggak akan ada yang berani bertindak macam-macam untuk sekarang, jelas Wira. Setelah mendengar penjelasan ini, ketiga wanita itu pun mengangguk. Mereka tahu bahwa ini adalah rencana jahat keluarga Juwanto, tetapi tidak mengetahui asal-usul masalah ini. Lantas, apa yang akan dilakukan keluarga Barus? Tanya Wulan lagi. Wira yang mendengarnya pun terkekeh-kekeh sebelum menjawab. Keluarga Barus tentu nggak akan melewatkan kesempatan ini, tapi mereka bukan orang bodoh yang akan bertindak gegabah. Sama seperti kita, mereka akan mengamati situasi terlebih dahulu. Lihat saja, pertempuran ini akan segera dimulai. Wira menggeleng sambil menghela napas dengan tidak berdaya. Kenyataannya memang seperti itu. Orang-orang di kerajaan Nuala terus membicarakan masalah ini sampai seluruh dunia mengetahuinya. Namun, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap istana, apalagi pernyataan dari keluarga Juwanto terdengar sangat masuk akal. Pada dasarnya, semua orang menentang seorang wanita menguasai tahta. Meskipun Raja Bakir sudah angkat bicara, keluarga Juwanto bersikeras bahwa Ratu merebut tahta. Itu sebabnya, orang-orang terus mencelanya dan dunia dilanda kebingungan. Hanya saja, perihal Ratu yang disebut telah mengurung Pangeran Yahya atau semacamnya, para rakyat tetap mengecam perbuatan ini dan membela calon putra mahkota. Diskusi ini pun menjadi makin serius karena Ratu disebut ingin melenyapkan berbagai ancaman untuk calon putra mahkota. Bagaimanapun, Raja baru wafat. Hal ini sungguh membuat Ratu gusar. Saat ini, di kamar tidur Ratu, Jihan membaca semua surat dengan ekspresi suram. Banyak orang yang menanyakan tentang Alina dan Yahya. Tindakan keluarga Juwanto ini benar-benar membuatnya frustrasi, apalagi Jihan baru naik tahta. Ada banyak menteri yang tidak puas dengannya, tetapi Jihan tahu bahwa mereka bukan mendukung Yahya, melainkan mendukung keluarga Juwanto. Bab 963. Jihan tentu ingin menyelesaikan masalah ini, tetapi dia harus memiliki kemampuan. Itu sebabnya, setiap kali memikirkannya, dia merasa sangat pusing. Yang mulia, Anda terlihat sangat lelah. Lebih baik istirahat sebentar. Pekerjaan bisa dilanjutkan nanti, ujar Saika yang berdiri di samping dengan hormat. Jihan menghela napas mendengarnya. Bagaimana dia bisa beristirahat dengan tenang kalau situasinya seperti ini? Saika, aku tahu Raja sangat lelah mengurus pemerintahan. Setelah mengambil alih tahta, aku baru tahu ini lebih sulit dari yang kukira. Ucap Jihan. Mendengar ini, Saika pun tersenyum dan menimpali. Tentu saja, Yang Mulia. Dunia ini sangat besar, tentu sulit untuk mengurusnya sendirian. Tapi, pemerintahan mulai kacau sekarang. Meskipun keluarga Barus belum mengambil tindakan, Yang Mulia harus lebih hati-hati. Jihan memahami ucapan Saika ini, tetapi dia masih merasa sangat tertekan. Dia tidak menduga bahwa keluarga Juwanto akan menyerangnya dengan cara seperti ini. Orang-orang ini sungguh kejam. Jihan memang berpengetahuan luas, tetapi dia tidak pernah mengalami perselisihan seperti ini. Situasi sekarang memang sulit, andai saja aku punya bawahan yang bisa diandalkan. Memang banyak menteri, penasihat kiri dan penasihat kanan juga membantu dengan tulus. Tapi, nggak semua masalah bisa diberitahukan kepada mereka.
Setelah mengatakan ini, Jihan baru menyadari sesuatu. Menstabilkan pemerintahan dan menaklukkan dunia adalah dua hal yang berbeda. Tanpa bantuan dari seseorang yang ahli dalam menyusun strategi, banyak hal yang tidak bisa dilakukannya. Sesudah mendengar perkataan ini, Saika tiba-tiba berkata, "Yang mulia, ucapan Anda membuat saya teringat pada seseorang." Jihan tertegun sejenak sebelum bertanya, "Siapa?" Dia merasa sangat bingung, memangnya siapa yang terpikirkan oleh Saika? Tuan Wira. Begitu Saika melontarkan nama ini, Jihan sontak tercengang. Benar, Wira. Pria ini memiliki bakat luar biasa. Meskipun Raja Bakir semula mengira Wira hanya bidak catur putro, dia akhirnya memahami kemampuan Wira setelah dua misi berikutnya. Bahkan, Yuda terus mendukungnya dan sering membicarakan tentang pencapaiannya. Jihan seketika tersenyum memikirkan ini. Saika, terima kasih sudah mengingatkanku. Wira memang bukan orang biasa, dia seharusnya dibawa kemari. Tapi, apa Tuan Wira akan membantu kita? Tanya Saika. Dengar-dengar, keluarga Juwanto pernah melakukan sesuatu padanya. Dia seharusnya memiliki kesan buruk terhadap mereka. Tapi, Wira juga sangat dekat dengan keluarga Barus. Apa mungkin dia sudah menjadi bawahan mereka? Balas Jihan. Saika pun mengernyit sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak mungkin memahaminya. Kemudian, Saika bertanya. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Bab 964. Pertanyaan ini membuat Jihan memicingkan matanya. Setelah berpikir sesaat, dia baru membalas. Bagaimanapun, kita harus mencoba memperjuangkan Wira. Sampaikan perintahku, bawa Wira ke ibu kota. Oh, rahasiakan perintah ini, jangan sampai keluarga Barus tahu. Saika langsung memahami maksud Jihan. Tanpa bertele-tele, dia bergegas mengatur semuanya. Dalam sekejap, sebuah sosok berangkat dari istana ke dusun Darmadi. Wira sama sekali tidak mengetahui hal ini. Yang dilakukannya hanya terus mengembangkan kekuatan. Bagaimanapun, dunia mulai kacau, dia harus memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri. Selain memperkuat pasukan, Wira tentu harus membuat senjata hebat. Sesudah mempertimbangkan cukup lama, dia memutuskan untuk membuat senjata dengan memanfaatkan metode pembuatan pedang Treksa. Asalkan memiliki senjata hebat, mereka akan berada di posisi unggul tanpa peduli menghadapi lawan manapun. Pada saat yang sama, Wira juga ingin membuat zirah untuk semua orang. Hanya saja, zirah ini harus ringan dan memiliki perlindungan yang kuat sehingga sulit untuk direalisasikan. Setelah merenungkannya cukup lama, Wira merasa teknologi zaman sekarang tidak mendukung. Jadi, dia tidak akan bisa membuat zirah seperti itu, ataupun rompi anti peluru. Apabila semua orang bisa mengenakan pelindung tubuh seperti itu, senjata apapun tidak akan bisa menyakiti mereka. Namun, percuma saja memikirkannya karena teknologi zaman sekarang tidak bisa merealisasikannya. Sesudah berpikir demikian, Wira akhirnya memutuskan untuk membuat granat kecil. Pengerjaannya tidak terlalu sulit, yang penting adalah bubuk mesiu. Dengan bantuan Emran dan Suryadi, mudah saja untuk menciptakan granat ini. Jadi, Wira segera memulai penelitiannya. Dia menghabiskan waktu di pabrik sehingga terus terdengar suara ledakan kecil. Hal ini membuat Emran dan Suryadi heran, jadi mereka buru-buru datang untuk memeriksa. Melihat ini, Wira langsung membahas pembuatan granat dengan mereka. Setelah sehari semalam, mereka akhirnya berhasil mengatasi kesulitan yang ada. Emran bahkan telah membuat sketsanya sehingga mereka menjadi sangat bersemangat. Tuan Wira, idemu ini benar-benar brilian. Senjata ini mudah dibawa kemana-mana, bahkan musuh nggak tahu tentang ini. Begitu dilemparkan, daya serangnya pun begitu mematikan. Luar biasa, uji Emran yang tidak pernah melihat senjata seperti ini. Wira hanya terkekeh-kekeh. Ini adalah hasil penelitian begitu banyak orang di zaman modern, tentu saja luar biasa. Begitu granat ini dipublikasikan, semua orang pasti akan ketakutan. Meskipun menghadapi puluhan ribu tentara, granat ini sudah cukup untuk membinasakan mereka semua. Masalah teknisnya sudah beres, sisanya tergantung kalian berdua, ucap Wira yang menatap Emran dan Suryadi dengan tersenyum. Bagaimanapun, Wira tidak seahli mereka dalam membuat senjata. Jadi, setelah sketsanya terbentuk, Wira pun tidak ikut campur lagi. Tenang saja, Tuan. Mudah saja untuk membuat senjata ini, sahut Emran. Wira, kamu lihat saja nanti. Besok, kita pasti sudah selesai membuatnya, timpal Suryadi. Wira terkekeh-kekeh mendengarnya. Dengan bantuan kedua orang ini, dia tentu merasa tenang. Keesokan siang setelah Wira selesai makan, Suryadi dan Emran datang dengan kantong mata hitam. Tuan, lihat ini, seru Emran. Wira, kita berhasil, seru Suryadi juga. Keduanya membawakan sebuah granat berbentuk bulat dan berwarna hitam. Begitu memegangnya, Wira menjadi dipenuhi semangat. Kemampuan pembuatan senjata mereka sungguh menakjubkan. Meskipun masih kalah dari granat di zamannya, ini sudah cukup untuk melawan musuh. Yuk, kita coba daya ledaknya. Setelah mengatakan itu, Wira membawa Suryadi, Emran, Danu, serta ketiga wanita itu ke sebuah tanah kosong. Wira ingin menguji kestabilan granat ini terlebih dahulu. Bab 965. Wira khawatir granat ini akan langsung meledak setelah terjadi guncangan. Tanpa diduga, ternyata tidak ada masalah apapun setelah dilemparkan.
Hahaha, semuanya aman. Wira memungutnya kembali dengan senang. Kemudian, dia meneruskan. Sekarang saatnya untuk menguji kekuatan yang sebenarnya. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu menarik tuas dan melemparkan ke kejauhan. Beberapa detik kemudian, granat yang telah mendarat ke tanah sontak meledak. Muncul sebuah lubang besar di tanah. Beberapa orang itu maju untuk melihat, lalu tercengang dengan situasinya. Daya serang ini sungguh mematikan. Kalau ada orang di sekitar lubang ini, mereka sudah pasti mati. Luar biasa, suamiku, apa ini? Kak Wira, barang ini benar-benar hebat. Ketika mendengar seruan kagum itu, Wira tersenyum dan menjelaskan. Barang ini namanya granat. Wira merasa sangat puas dengan daya ledak granat ini. Jika benar-benar terjadi pertarungan, mereka sudah pasti akan menang. Paman, Emran, buat lebih banyak granat lagi. Makin banyak makin bagus, tapi kalian harus berhati-hati. Ujar Wira. Tenang saja, Tuan. Pembuatannya mudah saja. Granat ini sangat mematikan, tapi metode yang kamu berikan sangat aman. Kita akan mengumpulkan orang untuk memproduksinya. Timpal Emran yang merasa sangat bangga saat melihat benda sehebat ini diproduksi olehnya. Oke, mohon bantuannya, ucap Wira sambil tersenyum. Kemudian, Emran dan Suryadi mulai fokus memproduksi granat. Meskipun produksinya cukup lambat, Wira yakin mereka masih punya waktu sehingga tidak terburu-buru. Saat ini, seorang tentara tua dari pasukan Zirah Hitam tiba-tiba mencarinya. Tuan Wira, ada orang yang menunggang kuda kemari. Dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya datang dari istana, lapor tentara itu. Wira pun tercengang mendengarnya. Orang dari istana, mengapa mereka mencarinya? Namun, Wira tidak peduli. Raja Bakir sudah wafat, Ratu Jihan tidak mungkin ingin membunuhnya. Kita pergi lihat. Sesudah mengatakan itu, Wira membawa Danu dan lainnya ke pintu masuk dusun Darmadi untuk menunggu. Sesaat kemudian, terlihat seorang pria berzirah yang menunggang kuda menghampiri mereka. Dari kejauhan, dia sudah melihat Wira sehingga buru-buru berhenti. Tuan Wira, aku datang kemari atas perintah rahasia Ratu. Lapor pria itu sembari menatap Wira. Perintah rahasia. Wira mengernyit, lalu bertanya. Perintah rahasia apa? Ratu mengundangmu untuk pergi ke istana. Tanpa rasa ragu sedikit pun, pria itu langsung memberi tahu tujuan kedatangannya. Pada saat yang sama, dia menyerahkan sebuah dekret kepada Wira. Aku nggak bisa berlama-lama di sini. Aku pamit. Selesai berbicara, pria itu langsung pergi dengan menunggang kudanya. Dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa, seperti takut orang lain mengetahui kedatangannya. Wira yang memegang dekret pun mengejapkan matanya. Orang-orang di belakangnya bahkan terlihat lebih bingung. Wulan bertanya. Suamiku, kenapa Ratu mengundangmu ke istana? Bab 966. Wira pernah pergi ke ibu kota, bahkan hampir tidak bisa kembali. Itu sebabnya, begitu mendengar tujuan kedatangan pria tadi, semua orang seketika terlihat khawatir, terutama Wulan yang tatapannya dipenuhi kecemasan. Setelah merenung sejenak, Wira baru menjawab. Ratu mencariku mungkin karena masalah keluarga Juwanto. Dia nggak mungkin macam-macam padaku di saat seperti ini. Dia menyuruhku ke sana pasti untuk membantunya memikirkan strategi. Semua orang mengangguk mendengarnya. Raja Bakir punya alasan untuk membunuh Wira, tetapi Ratu Jihan tidak. Seperti yang dikatakan Wira, pemerintahan sedang kacau, Ratu Jihan tidak mungkin punya waktu untuk mencari masalah dengan Wira. Jadi, keselamatan Wira terjamin kali ini. Hanya saja, meskipun berpikir demikian, mereka tetap tidak ingin Wira pergi ke ibu kota. Jadi, Wulan bertanya. Suamiku, apa kamu bisa menentang perintah Ratu? Wulan menarik napas dalam-dalam, tahu bahwa perkataannya ini sangat lancang. Kalau bukan karena Wira, dia juga tidak berani mengucapkan hal seperti ini, apalagi di zaman kuno. Wira tersenyum dan memahami maksud Wulan. Namun, dia memang berniat untuk pergi ke ibu kota kali ini. Dia tidak punya tujuan lain selain mendamaikan dunia. Selain itu, jika Wira membantu Ratu kali ini, setidaknya dia bisa membuat Ratu berwaspada padanya, bahkan mendapatkan perlindungan di kemudian hari. Nggak salah kalau menentang dekret, tapi hal ini sangat menguntungkan bagi kita. Jadi, aku berniat pergi ke ibu kota kali ini, ujar Wira. Begitu mendengarnya, semua orang pun menghela napas. Mereka tahu apa yang dipikirkan Wira, juga tahu rencana dan tujuannya. Hanya saja, mereka tetap merasa cemas. Tapi, Wulan masih ingin membujuk, tetapi dia memahami karakter suaminya. Wira telah bertekad untuk pergi. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang telah dibuat olehnya. Jangan cemas, semua akan baik-baik saja. Kali ini, aku akan membawa Danu bersamaku, ucap Wira yang tersenyum. Kemudian, dia menambahkan, lagi pula, ada Yuda di ibu kota. Dia sudah menjadi panglima prajurit kerajaan, nggak akan terjadi apa-apa padaku. Semua orang merasa lebih tenang saat mendengarnya. Mereka tahu betapa dekatnya Yuda dengan Wira. Kalau begitu, kamu harus hati-hati di sana. Wulan hanya bisa mengatakan ini. Wira tersenyum sembari berpesan, omong-omong, siapkan acara pernikahan. Setelah pulang aku akan langsung menikahi kalian bertiga. Ketiga wanita itu tersipu mendengarnya. Meskipun Wira sudah pernah menikahi Wulan, acara mereka sangat sederhana waktu itu.
Jadi, Wira ingin menebusnya dengan pernikahan yang lebih megah. Sesudah memanggil Danu, Wira akhirnya berangkat ke ibu kota. Namun, lantaran ini adalah perintah rahasia, Wira pun menyamar saat memasuki istana. Saika sudah menunggu di depan sejak tadi. Begitu melihat Wira, dia segera membawanya ke kamar Jihan secara diam-diam. "Tuan, Ratu sudah menunggumu di dalam," ujar Saika. Kemudian, dia berjaga di luar dengan patuh. Bagaimanapun, hal ini tidak boleh diketahui siapapun. Wira mengiyakan, lalu menyuruh Danu ikut berjaga di luar dan baru memasuki kamar Jihan. Bab 967. Ketika melihat kedatangan Wira, Jihan yang duduk di dalam kamar segera mendongak. Ini pertama kalinya dia melihat Wira, pria ini sungguh berkarisma. "Aku sudah lama mendengar tentangmu. Ternyata, kamu memang terlihat luar biasa," ujar Jihan yang tersenyum dan buru-buru berdiri. "Salam, Yang Mulia," sapa Wira sambil menangkupkan tangannya. "Silakan duduk," ucap Jihan. Kemudian, dia menyodorkan teh yang telah disiapkannya sejak tadi. "Terima kasih, Yang Mulia." Wira tersenyum dan bertanya. "Kenapa Yang Mulia memanggil saya secara diam-diam?" Jihan menjawab dengan tersenyum, "Tuan, kamu sangat cerdas, mana mungkin nggak tahu alasanku memanggilmu kemari." Wira meneguk abis tehnya sebelum berucap, "Apa karena masalah Pangeran Yahya dan Selir Agung Alina?" Jihan segera mengangguk untuk mengiyakan. "Tuan, memang cerdas, tebakanmu benar." "Haha, pujian Yang Mulia sudah berlebihan. Semua orang terus membicarakan masalah ini. Keluarga Juwanto bahkan terus mengecam. Nggak ada alasan lain lagi kalau saya dipanggil kemari," sahut Wira. "Hal seperti ini tidak perlu ditebak karena sudah sangat jelas." Jihan mengembuskan napas, lalu mengangguk dan berkata, "Benar, aku benar-benar pusing karena masalah ini. Tuan, aku tahu kamu sangat cerdas, apa ada cara untuk membantuku?" Jihan langsung berbicara terus terang. Wira menatapnya sambil menghela napas. Sesudah merenung sesaat, dia baru berucap, "Yang Mulia, Anda seharusnya tahu apa yang diinginkan keluarga Juwanto. Mereka nggak akan melewatkan kesempatan sebagus ini. Bahkan, kesempatan ini bisa ada karena mereka sendiri. Sepertinya, akan sulit untuk melawan mereka. Saya juga menebak bahwa mereka akan mengambil langkah selanjutnya dalam waktu dekat ini," lanjut Wira. Begitu ucapan ini dilontarkan, Jihan tampak tertegun sesaat. Kemudian, dia segera bertanya, "Langkah selanjutnya, mereka sudah membuatku dikecam dan kehilangan kepercayaan publik. Kalau mereka membuat langkah lain lagi, bukankah situasiku akan makin sulit?" Ekspresi Jihan menjadi sangat masam sekarang. Wira menatapnya sambil membalas, "Iya, tentu saja langkah selanjutnya akan lebih mematikan. Sejujurnya, keadaan sekarang sudah sangat parah. Tidak mudah untuk menuntaskannya sampai ke akar. Lebih mematikan. Tolong jelaskan untukku," ujar Jihan tanpa merasa ragu sedikit pun. "Pangeran Yahya dan Selir Agung Alina sudah pasti berada di tangan keluarga Juwanto. Kalau masalah ini terus berkembang, lalu keduanya tiba-tiba muncul kembali dan mengatakan mereka berhasil lolos dari cengkeraman Anda, kira-kira apa yang akan terjadi?" tanya Wira. Sejak awal, Wira sudah bisa menebak pemikiran keluarga Juwanto. Begitu mendengar penjelasan ini, ekspresi Jihan menjadi makin masam. Kalau benar seperti itu, riwayatnya akan tamat. Bagaimanapun, masyarakat lebih berpihak pada Yahya sekarang. Kalau Yahya mengatakan dirinya diculik oleh Jihan, Jihan akan sulit untuk membela diri.